Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa di rumah. Salam sejahtera dan sehat selalu. Mohon maaf sekali di pertemuan kali ini saya tidak bisa ngisi perkuliahan secara luring ya. Mengingat ada beberapa kegiatan-kegiatan warga di sini yang insya Allah tidak bisa saya tinggal karena ada kegiatan kifayah yang secara etik dan norma-norma sosial tidak bisa saya tinggal. Akhirnya ya oke lah, tidak apa-apa, perkuliahan kita laksanakan secara daring. Teman-teman mahasiswa di rumah dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi sehat. Pada pertemuan hari ini, di pertemuan ke-12, insya Allah tinggal 3 kali pertemuan lagi ya, kita akan sudah melaksanakan UAS. UAS insya Allah besok akan dilaksanakan di bulan Desember, jika tidak salah mungkin sekitar pertengahan Desember atau mungkin di akhir Desember ini. Oke, di pertemuan ke-12 ini topik kita akan membahas tentang masyarakat sipil ya. Jadi sipil atau dalam bahasa Inggrisnya itu civil society. Jadi masyarakat sipil dan pemerintah. Jadi apa hubungan keduanya? Civil society and governance. Kita tahu bahwa keberadaan masyarakat sipil itu adalah bagian penting, bahkan menjadi pilar ya. Dalam struktur lapisan sosial itu, keberadaan mereka itu menempati posisi yang diametral. Jadi antara masyarakat sipil, kemudian state dan market atau corporate ya, atau pasar, perusahaan dalam hal ini. Itu adalah posisi dan keberadaan yang sifatnya diametral ini menempati peran dan posisi yang penting satu sama lain. Sipil atau masyarakat sipil ini juga tidak bisa kita sampingkan fungsi dan perannya. Kenapa sebegitu penting? Mungkin ada sebagian kita yang bertanya ya, kenapa harus ada masyarakat sipil dalam struktur lapisan sosial masyarakat? Seperti ini ya. Jadi dalam ruang politik itu mesti ada 3 pemain atau ada 3 aktor di dalamnya, yaitu state, kemudian market, dan civil society. Market, civil society, dan state ini adalah pilar-pilar penentu dalam perubahan sosial masyarakat. Artinya tanpa keberadaan masyarakat sipil, negara juga tidak bisa berkembang. Negara menjadi negara yang stagnan ya. Negara menjadi negara yang hanya sekedar mementingkan kepentingan golongan tertentu. Malah negara bisa berujung menjadi negara diktator yang seolah-olah tidak mau dan nerima terhadap kritik maupun keberadaan masyarakat sipil. Begitu pula dengan pasar ya. Keberadaan pasar atau market juga tidak bisa kita kesampingkan posisi dan perannya. Negara bisa tumbuh dari aspek ekonomi itu karena adanya keberadaan pasar. Market membutuhkan regulasi atau kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap iklim usaha-usaha pasar. Pengusaha juga membutuhkan dukungan-dukungan secara politik maupun jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan perusahaan mereka. Tapi sebaliknya juga posisi negara dalam hal ini kebutuhannya terhadap kepentingannya terhadap market ini juga sama. Jadi negara juga membutuhkan industri, usaha atau pasar dalam rangka untuk mendistribusikan sumber-sumber produksi yang dikelola oleh negara. Jadi masing-masing pihak itu sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Oke, saya kira ini ya.
Oke, kita awali dari awal dulu. Jadi apa yang terjadi hari ini? Jadi what did you do today? Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita tahu bahwa hampir setiap kejadian ya, everything happens in space and time ya. Jadi setiap kejadian atau setiap peristiwa itu selalu hadir di tengah-tengah kita dalam ruang dan waktu. Setiap kejadian apapun ya, setiap peristiwa itu selalu berjalan ke depan. Waktu tidak mungkin bergerak mundur, waktu akan terus berjalan ke depan. Dan setiap peristiwa yang melintasi setiap waktu dan ruang itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Karena itu kemudian tentu kita membutuhkan ruang-ruang aktualisasi diri ya, atau yang kita sebut sebagai ruang-ruang personal ya. Ruang-ruang aktualisasi diri ini mencakup 3 hal. Jadi persons, kemudian family, dan community. Person itu kita membutuhkan teman untuk bisa berinteraksi ya, bisa berbagi harapan-harapan, bisa berbagi cita-cita, keinginan dan seterusnya. Tapi juga kita membutuhkan family, dukungan keluarga, kemudian support dari keluarga. Bahkan kita sendiri juga kelak akan, teman-teman mahasiswa juga kelak akan juga berkeluarga, kira-kira begitu. Jadi seorang masing-masing dari diri kita juga membutuhkan satu sama lain dalam konteks family ini. Orang tua, saudara-saudara, kakak, adik dan seterusnya ya, istri, anak dan seterusnya. Ini adalah ruang-ruang di mana kita bisa mengaktualisasi diri kita. Untuk apa semua itu? Untuk bisa memberikan jaminan ya dalam diri kita bahwa kita dalam posisi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kira-kira begitu. Begitu pula dengan community ya, komunitas. Kita juga membutuhkan itu, membutuhkan komunitas, membutuhkan relasi, jaringan dan seterusnya, yang manakala ya 3 hal ini tidak bisa kita kesampingkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kadang kita butuh untuk ngumpul dengan teman-teman, kita butuh untuk berkomunikasi, berkunjung antar teman satu dengan lainnya, kira-kira begitu. Dan begitulah kira-kira ya aktivitas kehidupan manusia di dalamnya. Everything happens in space and time ya. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi dalam ruang dan waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan hari ini? What did you do today ya? Jadi apa yang sudah kita lakukan hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu yang bisa menjawab itu adalah diri kita. Sejauh mana peran-peran kita dalam mengaktualisasikan diri kita? Apa kita hanya sekedar berada pada ruang person, jadi menyendiri gitu ya, cuma bergaul dengan satu teman, atau justru kita malah menjauh dari keluarga, bisa jadi family yang, atau kita hanya sekedar udahlah tidak usah kemana-mana, cukup ngumpul dengan keluarga-keluarga, atau hanya sekedar itu, atau kita sendiri mencoba untuk memperluas aktivitas kita dalam ruang-ruang komunitas misal. Nah, ini pilihan-pilihan sekaligus juga jawaban, kira-kira kita mau melakukan apa ke depan dan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira begitu ya. Oke. Dalam political space ya, dalam ruang politik itu, karena kita bicara civil society dan governance itu ya, maka ada kaitannya dengan keterlibatan dan peran kita dalam ruang-ruang politik. Dalam political space atau ruang politik itu mesti ada beberapa peristiwa-peristiwa. Setidaknya pertama, mesti dalam ruang-ruang aktivitas politik itu mesti ada proses yang kita sebut sebagai arena kontestasi ya.
arena pertarungan di dalamnya. Jadi orang yang kemudian memperluas dirinya dalam ruang-ruang atau aktivitas politik praktis, masuk menjadi kader sebuah partai politik misalnya, atau masuk keanggotaannya dalam sebuah organisasi politik yang lain meskipun itu non parpol, misalkan LSM, misal lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga swadaya yang lain, itu tentu fenomena kontestasi itu tidak bisa kita hindari di dalamnya. Proses perebutan pengaruh misalnya, proses konstelasi atau dinamika rekrutmen dan penempatan struktur kepengurusan dalam sebuah kelembagaan tersebut itu mesti tidak terlepas dari fenomena kontestasi di dalamnya. Termasuk juga di dalamnya adalah konflik. Sama seperti sebuah fenomena politik praktis lainnya. Partai politik mesti akan terlibat beberapa konflik-konflik internal di dalamnya. Termasuk juga yang ketiga, dalam ruang-ruang politik itu mesti ada proses negosiasi dan persetujuan atau kompromi. Proses negosiasi dan kompromi di dalamnya. Dan yang terakhir, konflik tidak bisa kita tentu konflik dan kontestasi maupun negosiasi dan persetujuan itu tidak bisa kita biarkan menggelinding secara liar. Harus ada proses di mana satu sama lain itu harus saling bekerja sama. Agar apa? Agar struktur kelembagaan yang dibangun oleh semua pihak itu bisa eksis ke depannya. Kira-kira begitu ya. Ini ruang-ruang politik di dalamnya. Bahwa ada arena kontestasi, ada arena konflik, ada arena negosiasi dan persetujuan, ada praktek bekerja sama. Agar apa? Agar eksis satu sama lain. Kenapa harus demikian? Kenapa manusia yang hidup dalam setiap aspek kehidupan itu saya katakan tidak bisa kita lepaskan dari fenomena politik, karena tanpa kita terjun pun dalam dunia politik praktis itu fenomena semacam 4 fenomena ini selalu hadir. Jadi everything is happens, selalu hadir dalam kehidupan kita. Kadang kita berkonflik dengan tetangga begitu ya. Kadang sewaktu-waktu kita juga berkolaborasi dengan beberapa orang dalam tetangga kita, tujuannya untuk menjatuhkan orang lain misalkan ya. Atau dalam aspek yang lebih positif lagi, tujuan bekerja sama agar kita memenangkan satu event-event perlombaan misalnya. Mari melanjutkan dari sebelumnya. Mohon maaf tadi videonya agak terjeda sedikit yang saya potong. Oke, beberapa ruang-ruang politik sebagaimana disampaikan di slide ini, bahwa hampir dalam fenomena politik praktis maupun dalam setiap kehidupan apapun di tengah-tengah kita itu mesti ada 4 fenomena yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Kontestasi, kemudian ada konflik, kemudian ada negosiasi. Yang keempat adalah ada kerjasama satu sama lain. Karena itu kemudian what did you do today? Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan, dan apa yang sudah kita lakukan kemarin ya. What did you do today? Dan apakah kita hanya sekedar seperti yang disampaikan di list pertama, mampu beraktivitas di ruang-ruang pribadi, person, atau di ruang keluarga, family, atau justru malah kita memperluas aktivitas dan ruang gerak kita dalam forum-forum komunitas ini. Itu adalah beberapa pilihan-pilihan yang harus kita jawab dari sekarang. Kenapa penting untuk kita jawab? Karena paling tidak ini ada kaitannya dengan pilar ya, the three-legged stool ya. Bahwa dalam struktur lapisan sosial masyarakat itu individu itu berada pada barisan tengah.
Jadi bisa dilihat dari gambar di samping. Jadi kita itu berada di garis tengah, di mana masing-masing pemain, pelaku ya, state, market, dan civil society itu berada di luar lingkaran kita. Jadi mereka dalam tanda kutip mereka bisa menjadikan kita itu sebagai partner ya, atau sebaliknya juga kita bisa memperluas aktivitas kita pada ruang-ruang komunitas, civil society misal, atau kita mencoba di ruang-ruang bisnis, market, pasar, atau kita mencoba masuk pada lingkungan state atau negara. Itu adalah pilihan kita ya. Kita diberikan kebebasan untuk memilih ruang-ruang aktualisasi diri. Kenapa penting? Paling tidak ada beberapa pertimbangan-pertimbangan sekaligus juga pilihan-pilihan rasional bagi kita. Kira-kira kita harus mengambil peran yang mana, kira-kira begitu. Oke, yang pertama state ya. State yang pertama. Jadi posisi kita itu sebagai individu. Posisi kita jelas dalam konteks state itu jelas sebagai individu, sebagai rakyat ya. Sebagai sebuah negara, negara tentu menginginkan dua aspek di dalamnya. Yang pertama, negara memberikan komitmen ya, promise atau janji. Jadi dalam setiap kampanye politik, calon-calon eksekutif maupun calon-calon legislatif itu mereka tentu memberikan atau menawarkan janji-janji politik pada 3 aspek atau pada 3 bidang. Paling tidak itu ya. Yang pertama terkait dengan human security, physical and human security, terkait dengan keamanan fisik dan manusia. Bahkan Pak Kalibun aja begitu kampanye itu kan selalu menyinggung persoalan keamanan lingkungan kadang. Ini mesti begitu. Terus yang kedua terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, jadi basic minimum service. Terus yang ketiga, komitmen politik yang ditawarkan oleh pemerintah calon ini kepada rakyat itu tentu yang ketiga terkait dengan human dignity and respect, terkait dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi hak-hak asasi manusia itu menjadi isu yang hingga saat ini isu yang masih menarik untuk diangkat, bahkan dijadikan sebagai komoditas politik ya, oleh para calon. Dari komitmen dan janji-janji politik negara atau pemerintah ini tentu yang diinginkan oleh pemerintah atau negara itu berharap yang pertama negara kapasitasnya sebagai instrumen legal ya dalam rangka melakukan fungsi monopoli terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan masyarakat. Kemudian negara juga berharap ada kepatuhan warga negara terhadap hukum ya, observance of law. Yang ketiga juga negara juga berharap agar warga negara juga taat melakukan pembayaran terhadap pajak, payment of taxes. Ini adalah beberapa keinginan-keinginan pemerintah maupun negara yang yang diinginkan dari rakyat itu sendiri. Berbeda seperti market atau pasar ya. Jadi hubungan antara market dan konsumen itu dalam konteks bidang ekonomi, tentu seorang pengusaha itu tentu yang pertama adalah apa yang diinginkan oleh seorang pengusaha terkait dengan kondisi pasar. Tentu yang pertama adalah keuntungan ya. Jadi value for money. Jadi mereka mendirikan sebuah unit usaha itu tentu mereka menginginkan uang yang mereka jadikan sebagai modal itu berputar dan memiliki nilai kegunaan atau nilai keuntungan. Yang kedua juga
produk-produk usaha yang mereka ciptakan itu mereka berharap bahwa stabilitas pasar itu bisa mampu mendorong ya, iklim distribusi produk yang bisa diterima ya oleh masyarakat, oleh konsumen terutama dalam hal ini. Termasuk yang ketiga adalah konsumen itu bisa menikmati produk-produk yang ditawarkan oleh pabrik. Jadi masyarakat betul-betul puas terhadap produknya. Ini kira-kira yang diinginkan oleh pasar, yang diberikan oleh market ya. Jadi yang ditawarkan oleh market kepada pengusaha-pengusaha itu mesti 3 hal ini. Yang pertama, pasar itu menjanjikan keuntungan. Kemudian yang kedua, pasar itu mesti menjanjikan proses jaminan distribusi produk sesuai dengan standar pabrik ya. Terus yang ketiga adalah pasar juga menjanjikan nilai kepuasan tersendiri bagi pengusaha. Harapan dari sebuah pasar itu tentu atau pengusaha tentu menginginkan nilai tambah. Tidak mungkin seorang pengusaha manapun yang tidak menginginkan nilai keuntungan yang terus-menerus, ada nilai tambah. Kemudian mereka juga menginginkan harga yang ya, premium, harga di bawah rata-rata, ya, harga bahan baku di bawah rata-rata. Kemudian mereka juga menginginkan proses distribusi barang yang bebas kendala, jadi tidak ada kendala. Misal infrastruktur jalan yang sudah bagus, itu tentu mendorong proses distribusi barang bisa terjangkau atau bisa terdistribusi ke beberapa pelosok-pelosok. Termasuk dalam hal ini adalah pelayanan-pelayanan, dari pelayanan administrasi perizinan dan seterusnya. Yang ketiga itu kalangan market atau pengusaha itu tentu menginginkan satu jaminan ya, jaminan kebersihan akan sebuah properti, produk, barang. Itu bisa ada jaminan bahwa produk yang dikirim itu betul-betul bersih, higienis. Ya, ini ada beberapa harapan-harapan yang diinginkan oleh pengusaha terhadap pasar itu sendiri. Oleh karena itu, begitu juga dengan masyarakat sipil. Jadi 3 bidang ini antara state, kemudian pasar, market atau korporasi, dan masyarakat sipil juga sama-sama bahwa satu sama lain di antara mereka juga menginginkan satu keseimbangan ya, satu keseimbangan, satu harapan-harapan. Negara juga membutuhkan kepatuhan terhadap hukum ya kan, jadi masing-masing pilar, baik itu civil society, state, dan market itu satu sama lain itu saling meminta garansi atau jaminan ya, bahwa negara itu menginginkan tingkat kepatuhan warga negara terhadap hukum dan terhadap pajak. Tapi juga negara juga memberikan jaminan seperti yang disampaikan tadi, keamanan fisik dan manusia, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar ya, dan juga penghormatan terhadap martabat manusia di dalamnya. Ini yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat rakyat, termasuk juga yang diinginkan oleh pemerintah dari rakyat itu sendiri. Begitu pula dengan marketnya. Lingkungan market atau pasar itu juga sama. Jadi pasar itu, market itu menginginkan konsumen itu begini, tapi konsumen juga menginginkan jaminan kebersihan misalnya. Kemudian bebas kendala distribusi barang. Jadi kalau kita pesan barang ke sebuah perusahaan, itu yang diinginkan adalah barang itu bisa nyampe kepada kita, kemudian dengan aman dan bersih, higienis misalnya, dan seterusnya. Kira-kira itu yang gambaran-gambaran bahwa satu sama lain antara market dan konsumen itu satu sama lain saling membutuhkan. Begitu juga dengan civil society and the public, masyarakat sipil dan masyarakat biasa, itu juga sama. Jadi
antara masyarakat sipil dan publik ini dan masyarakat umum ini itu tidak ada istilahnya hubungan yang mewajibkan. Jadi no mandatory relationships antara negara dan states dan rakyat, ya. Tidak ada dalam masyarakat sipil itu tidak ada kewajiban untuk menjalin hubungan, ya. Ya, dalam masyarakat sipil itu tidak ada kewajiban untuk mengikatkan diri antara negara dan rakyat itu sendiri. Terus yang kedua, masyarakat sipil itu juga tidak sama seperti antara market dan konsumen. Jadi kalau market dan konsumen itu ada proses negosiasi produk, kemudian negosiasi harga dan seterusnya, maka dalam civil society itu tidak dicerminkan dalam proses negosiasi. Jadi not negotiated at the market and the consumer. Jadi tidak ada proses negosiasi di dalamnya dalam masyarakat sipil itu. Kenapa tidak ada proses negosiasi? Karena memang dalam konsep hubungan masyarakat sipil dan masyarakat umum itu terbentuk karena memang didasarkan pada voluntary. Jadi didasarkan pada kesukarelawan. Jadi ada unsur-unsur kesukarelawan dari masing-masing pihak untuk bergabung di dalamnya. Jadi mereka itu berangkat atas dasar kemanusiaan misalnya. Kalau mereka itu bergerak pada organisasi lingkungan misalnya. Jadi mereka bergerak atas dasar voluntary, jadi sukarela. Sama seperti kelompok-kelompok relawan tangkap kelompok-kelompok relawan tangkap bencana COVID misalnya, itu kan semuanya hampir terbentuk dan berangkat atas dasar kerelawanan, ini voluntary, bukan berdasarkan pada prinsip-prinsip negosiasi. Intinya kalau mereka bergabung dalam organisasi lingkungan itu mereka akan digaji sekian-sekian misalnya, itu tidak begitu. Berbeda dalam lingkungan market, lingkungan pasar, itu jelas itu. Jadi kalau kita menawarkan atau menjual sebuah barang itu mesti yang diinginkan dari kita sebagai pedagang itu adalah keuntungan, kan begitu ya. Tapi pembeli yang membeli barang dari kita itu tentu juga menginginkan sebuah produk yang berkualitas misalnya, berstandar dan seterusnya. Ini proses negosiasi dalam konsep hubungan masyarakat sipil dan masyarakat publik ini, masyarakat umum ini tidak sama seperti pada lingkungan pasar. Karena itu kemudian definisi dari masyarakat sipil itu adalah elastis. Jadi elastis itu lentur. Kemudian yang kedua adalah cakupannya begitu luas sekali, cover a wide range, ya. Cakupannya sangat luas sekali. Ada banyak bentuk-bentuk masyarakat sipil yang bisa kita coba untuk lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Contoh misalnya, ini beberapa contoh-contoh dari masyarakat sipil atau civil society. Yang pertama adalah organisasi komunitas misalnya. Kalau di kalangan akademisi itu misal ada asosiasi guru honorer misalnya, kalau di level guru. Kalau di level dosen itu ada asosiasi dosen prodi misalnya. Ini adalah beberapa organisasi komunitas, termasuk juga kelompok-kelompok relawan, voluntary group, dan NGO, non governmental organization ya. Kemudian professional organization, misal ada kelompok-kelompok profesi seperti asosiasi dosen tadi, organisasi perawat misal, atau lain-lain. Banyak sekali. Jadi trade union, organisasi perdagangan, kemudian environmental group, kelompok-kelompok lingkungan, women's group, ya kelompok-kelompok
perempuan atau gerakan-gerakan feminis di beberapa daerah, beberapa negara itu hampir tersebar. Kemudian student organization, kalau di lingkungan kita itu misal ada ikatan pelajar NU misalnya, ada IPNU dan seterusnya, itu bagian dari kelompok-kelompok civil society. Ada consumer groups, ada kelompok-kelompok konsumen ya. Ada misal kalau di Indonesia itu ada lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu adalah lembaga-lembaga non pemerintah yang turut hadir membantu melindungi konsumen-konsumen yang ada di Indonesia akibat praktek-praktek kecurangan atau praktek-praktek tidak baik yang dilakukan oleh pasar. Ini bisa melaporkan ke YLKI di sana. Beberapa kelompok-kelompok civil society ini bisa kita sebut sebagai gerakan sosial yang ada di luar negara ya. Yang kegiatan mereka adalah menyampaikan ya kepentingan-kepentingan di luar negara tersebut. Jadi mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya untuk mencapai tujuannya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah mempengaruhi kebijakan publik. Mereka yang bergerak di organisasi lingkungan misal, itu otomatis concern dan gerakan mereka itu pada bidang pada bidang kesehatan lingkungan, pada bidang pentingnya menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan misal. Beberapa kelompok-kelompok ini banyak kita temukan di sekitar kita, termasuk juga negara-negara ya. Turut hadir juga merespon dan mengakomodir isu-isu lingkungan ini dalam forum-forum internasional. Saya kira banyak ya. Agar apa tujuan itu? Agar bisa diakomodir oleh negara. Artinya kalau kepentingan-kepentingan mereka itu tidak disampaikan, maka tidak mungkin akan bisa mengubah kebijakan yang ada. Artinya begitu pula juga tanpa ada sebuah masyarakat sipil juga tidak mungkin isu-isu kepentingan atau isu-isu kebijakan umum itu tidak mungkin akan bisa diakomodir oleh negara kalau tidak ada komunitas-komunitas yang atau masyarakat sipil yang concern pada bidang atau isu-isu yang ada di dalamnya, isu lingkungan misal, isu sosial budaya, isu persoalan penegakan hukum dan seterusnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperluas ruang-ruang aktualisasi diri. Tidak hanya cukup pada ruang-ruang personal dan family, tapi juga harus berbaur dan terjun dalam ruang-ruang komunitas. Kira-kira begitu jawabannya gitu ya. Oke, kalau kita bicara konsep masyarakat sipil itu saya kira banyak sekali ya penjelasan-penjelasan dari masing-masing pemikir ya. Ada Aristoteles, kemudian ada Hegel, ada Karl Marx. Hampir masing-masing tokoh ini menyampaikan konsep dan definisi civil society itu berdasarkan pada realitas sosial yang ada dalam kehidupan mereka. Misal Aristoteles ya, itu memahami masyarakat sipil itu sebagai sebuah komunitas politik ya, di mana mereka terlibat langsung dalam percaturan ekonomi. Mereka melakukan kegiatan jual beli misalnya, kemudian mereka juga ikut hadir merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi di dalamnya. Nah, ini sudah masuk dalam percaturan ekonomi politik, termasuk juga mereka terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ini kata Aristoteles. Pandangan Hegel ini malah berbeda. Jadi kalau pandangan Aristoteles itu masyarakat sipil itu dipahami atau dipandang sebagai warga yang terlibat langsung ya. Justru malah Hegel itu memandang masyarakat sipil itu sebagai kelompok subordinat terhadap negara.
Kelompok subordinat itu berarti dia kelompok oposisi, kelompok yang berada pada pada baris yang berlawanan dengan keberadaan negara. Berbeda seperti Marx ya. Marx itu malah lebih ekstrim lagi. Marx itu memandang bahwa keberadaan masyarakat sipil itu sebagai sebuah kendala terbesar ya. Jadi hadirnya masyarakat sipil itu sebagai sebuah kendala besar dalam mewujudkan struktur masyarakat tanpa kelas. Karena bagi Karl Marx itu memandang civil society itu sebagai masyarakat bourgeois, masyarakat dengan tingkat struktur ekonomi yang mapan. Jadi mereka yang kita sebut sebagai masyarakat bourgeois itu rata-rata adalah masyarakat yang kaya. Jadi kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok bangsawan. Ini yang oleh Karl Marx itu dipandang sebagai civil society. Dan oleh karena itu pula juga menurut Karl Marx itu masyarakat sipil atau kaum bourgeois itu dianggap sebagai penghalang terbesar dalam upaya membebaskan manusia dari penindasan kelas pemilik modal, kelas-kelas orang kaya. Jadi cita-cita Karl Marx itu adalah menginginkan struktur masyarakat yang bebas tanpa ada kelas-kelas sosial di dalamnya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi masing-masing tokoh baik Aristoteles maupun Marx dan Hegel itu memiliki definisi yang beragam terkait dengan masyarakat sipil ini sendiri, bergantung pada realitas sosial di mana mereka hidup. Nah, kalau pendapatnya Alexis de Tocqueville ini justru malah melihat masyarakat sipil itu sebagai kelompok penyimbang. Jadi kekuatan dan keberadaan mereka itu menjadi kekuatan penyimbang antara masyarakat sipil dan negara. Bahkan mereka juga keberadaan mereka juga bukan sesuatu yang tidak a priori maupun berada dalam ruang tidak harus berada dalam luar barisan negara ya. Tapi mereka juga masyarakat sipil itu mereka berdiri secara otonom meskipun mereka juga berada pada lingkaran struktur kekuasaan negara. Jadi, kenapa mereka menjadi kekuatan penyimbang? Pertanyaannya karena mereka memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi. Akhirnya mereka bisa melakukan fungsi-fungsi memobilisasi dukungan, misalnya ada beberapa fungsi-fungsi di sini. Kemudian mereka melakukan advokasi, kemudian mereka juga bisa memfasilitasi, monitoring, kemudian mereka juga memberikan record ya, jadi rekam jejak terhadap mengkontrol dan mengoreksi terhadap kebijakan penguasa. Ini fungsi-fungsi masyarakat sipil di situ ya. Karena itu keberadaan mereka masyarakat sipil ini sangat penting, terutama dalam melakukan beberapa hal yang ada pada gambar di samping. Yang pertama adalah mendorong ya tindakan korupsi itu, pelaku-pelaku koruptor yang ada di negara itu bisa terhapus. Jadi mendorong praktek-praktek tindak pidana korupsi, kemudian kasus-kasus korupsi di Indonesia itu agar cepat diatasi. Begitu juga persoalan-persoalan ekstremisme dan persoalan-persoalan kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk juga pada wilayah-wilayah di mana negara itu harus terus terbangun ya. Jadi mereka juga melakukan fungsi-fungsi untuk mengontrol perjalanan negara agar negara yang saat itu mereka awasi itu agar tetap berada pada jalur konstitusional.
itu adalah beberapa pentingnya peran masyarakat sipil di dalamnya. Kenapa begitu penting keberadaan masyarakat sipil? Paling tidak ada beberapa potensi-potensi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Yang pertama adalah high acceptability, kemudian international network, mereka punya jaringan internasional, mereka juga bekerja secara profesional operation, kemudian mereka juga memiliki motivasi diri yang tinggi, karena mereka itu hampir rata-rata seperti yang saya sebutkan di awal-awal di slide ini, mereka itu terbentuk atas dasar voluntary, kesukarelawanan, bukan dibentuk berdasarkan negosiasi. Mereka yang bergerak dan aktif dalam organisasi lingkungan hidup itu mereka memang murni memiliki self motivation, motivasi diri ya. Kemudian karena itulah kemudian mereka juga not bound by rules. Mereka juga mampu dengan jeli ya, memainkan peran-peran di dalamnya. Saya kira itu beberapa potensi kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat sipil di dalamnya. Oke, materi pengantar ini barangkali bisa jadikan sebagai wawasan untuk kita untuk lebih melihat ke depan dan sekaligus juga menjawab ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan? Jadi apa yang telah kita lakukan hari ini? What did you do today? Apakah kita harus berdiam diri dalam ruang-ruang personal atau kita harus memperluas diri dalam ruang-ruang komunitas? Nah, kira-kira itu beberapa pilihan-pilihan yang harus kita jawab sama-sama oleh kita dari sekarang. Saya kira begitu penjelasan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.